Untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Silakan Pak Loran. Baik, terima kasih. Suara saya jelas ya, Bu Dia? Jelas sekali. Oke. Shalom, ibu-ibu bijak, dan shalom juga, karena saya lihat juga bukan hanya ibu-ibu, ada beberapa juga saya lihat kaum pria yang bergabung. Saya menyapa selamat pagi untuk saudara-saudara kami, ibu-ibu yang ada di Indonesia dan sekitarnya. Selamat malam juga kepada ibu-ibu bijak yang berada mungkin di kawasan Amerika. Dan barangkali selamat sore untuk yang di Australia, atau selamat pagi subuh kalau ada saudara-saudara kami dari Eropa yang ikut bergabung. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih kepada grup ibu-ibu bijak ini, di mana Ibu Nita beberapa saat yang lalu menghubungi kami untuk boleh memberikan kesaksian, perenungan firman di dalam pertemuan yang baik ini. Dan terima kasih tadi sudah diperkenalkan kami, dan nanti saya di dalam firman dan kesaksian akan memperkenalkan lebih jauh lagi apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami, dan bagaimana pergumulan kami hadapi, dan Tuhan campur tangan. Dan itulah firman yang akan saya sampaikan. Saya nggak pandai menyampaikan firman berbentuk nubuatan, ya, berbentuk hal-hal yang doktrinal, ya. Tapi biasanya saya berkhotbah tentang campur tangan Tuhan dalam hidup kami.
Karena itu tidak bisa saya karang, itu semua adalah kisah nyata ya. Ya, kisah nyata yang memang sangat mengesankan. Baik, Bapak Ibu, Ibu-ibu bijak, saya percaya saya tadi sudah melihat bagaimana pelayanan dari grup ini, bagaimana juga ada memberikan juga bantuan-bantuan dan sebagainya. Saya percaya bukan hanya bijak, tapi ibu-ibu yang diberkati Tuhan, ibu-ibu yang baik, yang sehat, yang cantik-cantik, yang sangat disayangi oleh keluarga, suami, anak-anak, apalagi disayangi oleh Tuhan. Itulah harapan kita dan permohonan kita kepada Tuhan. Ibu-ibu dan Bapak yang terkasih, beberapa hari ini memang ada tekanan yang luar biasa emosional dalam kehidupan saya ya, karena ada sesuatu hal yang menjadi pemikiran, yang menjadi permasalahan yang sedang saya hadapi. Sampai-sampai saya Senin malam itu hanya tidur 1 jam. Gelisah, luar biasa. Sampai-sampai saya terpikirkan ya, gimana ya, saya mampu nggak nanti menyampaikan firman Tuhan ini kalau permasalahan ini nggak selesai. Ya, karena saya memang tipe orang kalau sedang menghadapi sebuah persoalan, ya porsir gitu ya, energi habis gitu ya, sampai nggak bisa tidur, gelisah. Tapi puji Tuhan lah, ibu-ibu yang terkasih, ya tadi pagi persoalan itu dapat diselesaikan dengan baik, sudah ada jalan keluarnya, sehingga akhirnya pada saat ini saya sangat senang bersuka cita menyampaikan firman Tuhan ini, karena Tuhan sudah campur tangan untuk kesekian kalinya di dalam menyelesaikan persoalan yang sedang kami hadapi. Terpujilah nama Tuhan Allah kita Maha Besar. Baik, izinkan saya share screen, ibu-ibu yang terkasih. Ya, tadi sudah dikasih judul, ya sudah diminta memberikan judul, dan judulnya adalah Rip Current. Ya, Rip Current. Apa itu Rip Current? Inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari waktu di Indonesia. Kalau kita lihat di kamus atau di Google, kita searching, ya, rip current itu adalah arus pecah, ya, jenis arus bawah laut yang terjadi di dekat pantai tempat gelombang pecah. Arusnya sangat kuat, tetapi terlokalisasi dan sempit. Ya, jadi tidak seperti ombak yang besar. Jadi arus itu di bawah, tapi kuat dan sempit. Ya. Nah, seperti sungai mengalir ke laut. Jadi kekuatan arus dalam rip itu paling kuat dan cepat di dekat permukaan air. Bahkan tercatat kecepatannya arus itu, rip current ini, 2 meter per detik. Ya, 2 meter per detik. Jadi tidak terlihat dia di atas permukaan, tapi di bawah permukaan. Makanya baru-baru ini kalau ibu-ibu terkasih men-searching di internet, beberapa minggu yang lalu ada 13 siswa SMP di Mojokerto, waktu mereka main-main di pantai, terseret ombak ini dan membuat 4 orang tewas. Nah, inilah dia rip current itu. Jadi ada ombak di kiri, ada ombak di kanan, ya. Kemudian ombak ini masuk ke tengah, ombak ini masuk ke tengah, membentuk arus bawah. Nah, ketika ada orang main-main di sini atau berenang-berenang di sini, ini paling risiko. Ini akan dibawa langsung ke tengah ini. Bayangkan ibu-ibu, 2 meter per detik. Jadi dalam tempo 5 detik dia sudah 10 meter, sudah ada di tengah. Dan kalau sudah dalam ini dia nggak bisa berenang, selesai. Ya, jadi dia terlokalisasi kecil ya, sempitnya sebenarnya dia. Jadi hati-hati ibu-ibu atau yang menyaksikan acara dimanapun, apabila ke pantai dan ada kondisi seperti tenang seperti ini, bahaya, ini nggak boleh. Lebih bagus kita main-main di sini, ya di kiri kanan ini yang ada ombak-ombak ini. Jangan, oh ini tenang ini enak ini berenang-berenang sini. Di sinilah kalau nggak pandai berenang, hati-hati sih. Kalau pandai berenang sah-sah aja, nggak ada masalah ya. Inilah artinya Karen, ibu-ibu yang terkasih. Jadi arus yang kelihatan tenang di atas, tetapi tanpa disadari di bawah bermain dan sangat kencang dan bisa menyeret sampai ke tengah dan menenggelamkan. Nah, nanti saya kasih tahu juga bagaimana ketika kita berhadapan dengan rip current untuk selamat. Ya.
Nah, tetapi kita pada pagi menjelang siang ini berbicara bukan tentang rip current ombak atau arus, ya. Tetapi saya sedang membawa kita dengan hati-hati dengan rip current rohani. Rip current rohani terjadi ketika kita rajin ke gereja, rajin melawat, rajin KKR, KPA, rajin Zoom seperti ini, rajin memberi persembahan persepuluhan, rajin sosial. Tetapi tanpa kita sadari, perlahan-lahan kita sudah mulai menjauh dari Tuhan. Kita berpikir sedang bekerja melayani Tuhan, sedang bergerak maju, tetapi tanpa kita sadari, perlahan-lahan kita sedang terseret ke arah yang salah. Ciri-cirinya apa, saudara? Ciri-cirinya hanya kita yang tahu dan Tuhan. Kita merasa lebih rohani dari yang lain, oleh karena pelayanan kita yang luar biasa, dan mulai memandang rendah yang tidak aktif pelayanan, bahkan mengkritik orang-orang yang tidak ikut serta dengan kita dalam pelayanan. Ya, nanti lebih dalam kita akan pelajari. Hati-hati dengan kita yang mungkin sangat aktif, sangat rajin, kemudian saudara ajak si A, si B, seperti ogah-ogahan. Tidak perlu dikritik. Nanti saudara akan tanpa sadari merasa bahwa engkau lebih rohani dan memandang rendah kepada orang lain, padahal sebenarnya karunianya bukan di situ. Nanti kita akan lihat contoh yang ada di Alkitab. Nah, mari kita lihat kisah yang terjadi rip current rohani di Alkitab. Ini kisah biasa, saudara. Ini tadi sudah disampaikan Ibu Nita. Ini yang juga yang saya mau lebih perdalam. Ya. Suatu ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, ya, tibalah mereka di sebuah kampung dan mereka diajak oleh sahabat mereka yang bernama Marta dan Maria. Kemudian ketika Yesus masuk ke dalam rumah mereka ini, maka dua bersaudara ini, Marta dan Maria, melakukan action yang berbeda. Alkitab catat, Maria, begitu Yesus datang, dia persilakan duduk, langsung duduk dekat kaki Tuhan. Dekat kaki Tuhan. Bahkan sebuah terjemahan katakan, tangannya bersentuhan dengan kaki Tuhan. Dia duduk di bawah, Yesus itu duduk di atas. Di kursi, dia duduk di bawah, bahkan tangannya sudah bersentuhan dengan kaki Tuhan. Saking dekatnya, karena Maria tidak mau kehilangan satu kata pun, atau tidak mendengar satu kata pun. Bahkan Alkitab catat terus-menerus mendengarkan Yesus berkata. Jadi bukan hanya, kita kan kadang-kadang kalau KKR atau apa mendengar firman Tuhan, kadang kita dengar, kadang gosip kiri kanan, ya ngomong-ngomong, kadang kamar mandi. Tapi yang mau saya tekankan, cara Maria ini duduk dekat Tuhan dan terus, ya, terus mendengarkan, terkesima, fokus ketika mendengar Yesus apa? Berbicara. Ada berapa banyak kita ketika mendengar khotbah, fokus nggak kita atau sambil bermain handphone? Nah, saudaranya yang lain, Marta, sibuk, ya, lihat ini kata-katanya, sibuk sekali melayani. Kata-kata sekali, hati-hati ini saudara. Jadi tidak ada yang salah dengan sibuk melayani, tapi sibuk sekali melayani artinya dia fokus kepada pelayanannya, bukan kepada maksud dan tujuan Yesus datang. Padahal Yesus datang ke rumah itu bukan mau dilayani, bukan mau makan dan minum. Dia sedang mau menyampaikan firman, tapi dia lupa tujuan Yesus yang sebenarnya. Bahkan, ini saya bilang, dia mampu menegur Yesus berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saudara, ini yang saya bilang tadi di awal. Hati-hati ketika kita sibuk melayani, jangan sampai saudara berkata kepada ketua gereja, pendeta, Pak Pendeta, tegur dulu ibu sana. Malas sekali dia melayani. Malas sekali dia untuk ikut KKR. Saudara sedang berkata, aku lebih hebat dari dia. Tapi lihat jawaban Yesus. Siapa yang dipuji oleh Yesus, saudara? Yesus berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Ingat saudara, ini yang Yesus katakan, ini kunci rahasianya. Hanya satu saja yang perlu. Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari mana. Apa bagian yang terbaik itu yang dilakukan Maria? Duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan
firman. Ingat sekali lagi, Tuhan tidak menegur kesalahan si Marta. Dia tidak menyalahkan si Marta itu rajin melayani. Tetapi sayang dia bilang, kau lupa Marta, ada satu yang paling penting dalam hidup ini adalah dekat dengan aku. Saudara-saudara, Marta sedang terseret dengan kesibukan rohaninya. Tetapi perlahan, dia mulai menjauhkan hatinya dari Tuhan. Pelayanan yang seharusnya membuat Marta fokus kepada Tuhan, tapi justru membuatnya jauh dari Tuhan. Inilah kebanyakan yang terjadi kepada umat Tuhan. Saudara, bukankah perlu memang seperti Marta? Siapa yang masak? Mau makan apa mereka nantinya kalau ada acara dan kegiatan? Apa yang salah? Kan tentu ada yang bertanya demikian ya. Saudara ingat sekali lagi, saya tidak pernah dan kapanpun berkhotbah saya tidak pernah membandingkan Marta dan Maria dan mengatakan Marta itu salah. Tetapi masalahnya adalah Marta bukan apa yang dilakukannya, tetapi kemana tujuan hatinya. Apa motivasinya? Sehingga Tuhan menegur dia. Karena Marta telah kehilangan fokusnya kepada Tuhan. Di gereja kami ini sering saya selalu ingatkan. Kalau ada perkemahan, kalau ada retreat dan sebagainya. Jangan ibu-ibu terlalu sibuk masak. Sehingga kegiatan-kegiatan rohani, renungan, acara-acara ditinggalkan. Buat kebijakan apakah mamanya panggil catering atau panggil ibu-ibu yang masak satu orang yang bukan anggota gereja kita. Kasih aja dana di situ, gak apa-apa. Fokuslah ketika kumpul untuk ibadah. Ini kadang-kadang saya memperhatikan kayak di beberapa gereja belum lagi selesai khotbah karena mau masak buru-buru apa? Pergi ke tempat masak. Ya, masak. Sehingga firman Tuhan yang didengar hilang begitu saja. Karena ketakutan kita tidak bisa memberikan makan orang. Tetapi hati kita sudah jauh dari Tuhan. Hati-hati dengan ribkaran rohani, ibu-ibu yang terkasih. Kita terus seperti bergerak, rajin melayani, aktif dalam Zoom, aktif dalam KPA, KKR. Tetapi hati kita dari Tuhan sudah mulai jauh. Nah, tetapi bukankah kesibukan Marta itu perlu? Kalau begitu siapa nanti yang masak? Kalau Marta duduk di sana. Siapa yang kasih makan? Memang benar, saudara-saudara. Tetapi kalau seandainya tadi Marta fokusnya kepada Tuhan, dan dia mau mendengar dan duduk bersama dengan Tuhan, apa yang tidak bisa dilakukan Tuhan, saudara? Coba ingat kisah Yesus memberikan makan. Ketika murid-muridnya tidak sibuk mencari makan, mereka fokus mendengar firman Tuhan di bukit itu, Tuhan siapkan makanan. Jadi saudara-saudara, bisa jadi ketika Marta dan Maria duduk dekat dengan Tuhan mendengar firman Tuhan, bisa jadi mujizat makanan juga akan Tuhan berikan di saat itu. Nah, yang saya mau tekankan, seringkali kekhawatiran kita membuat kita lupa untuk datang dulu kepada Tuhan. Kita lakukan action kita lakukan yang bisa kita lakukan. Padahal kita lupa, sangat mudah bagi Tuhan memberikan kita hanya makanan dan minum. Coba bayangkan saudara, ada 5.000 orang, itu hanya pria yang dicatat, diberikan Tuhan makan hanya dari 2 ikan 5 roti. Bahkan Alkitab catat sisa 12 bakul. Inilah ketika kita mengutamakan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kehilangan apapun di dunia ini. Amin, ibu-ibu terkasih. Amin. Tetapi ketika kita fokus kepada hal-hal duniawi, kita kehilangan pandangan kepada Tuhan. Maka hal itulah yang membuat terjadinya bencana. Yang Yesus ingin Marta pahami adalah, dan kita semua, lebih penting berada dekat dengan Tuhan daripada sekedar sibuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saya ulangi dengan perlahan. Saya tidak menyalahkan ibu-ibu rajin Zoom, rajin KPA, rajin mendengar firman Tuhan, KKR, bakti sosial dan sebagainya. Tetapi yang Tuhan mau adalah lebih penting berharga berada dekat dengan Tuhan dulu daripada sekedar sibuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Inilah jebakan ribkaren, saudara-saudara. Nah,
Kembali lagi kepada tadi. Jadi kalau ibu-ibu atau saudara-saudara yang menyaksikan acara ini terjebak dengan rip current, cara terbaik bukanlah melawan arus. Ya, karena itu akan membuat kita semakin lelah. Tetapi ketika saudara dibawa berenang ke tengah, dibawa oleh arus ini ke tengah, jangan lawan arus, tapi berenanglah sampai ke sebelah, keluar dari arus itu. Ya, jadi jangan berbalik 180 derajat saudara melawan arus. Jadi ketika saudara di bawah arus begini, maka saudara akan berenang ke samping kiri atau samping kanan. Karena arusnya rip current itu sempitnya sebenarnya. Jadi saudara begitu saudara berenang ke kanan atau ke kiri hanya 1 meter, saudara sudah keluar dari sana. Tapi banyak orang lawan dia itu arus. Kecapean akhirnya tenggelam. Atau ikut arus, ya ikut arus akhirnya tenggelam di sana. Jadi berenanglah saudara ke kanan atau ke kiri. Hanya 1 meter saudara akan keluar dari sana dan saudara bisa kembali lagi ke pantai. Nah begitulah saudara-saudara. Ketika kita dalam hal rohani sudah sangat sibuk jum, sudah sangat sibuk KKR, sudah sangat sibuk ke gereja, pelayanan dan sebagainya. Supaya saudara kembali, jangan masuk ke dalam rip current itu adalah, mari kita berhenti sejenak. Jangan lupa, yang Tuhan inginkan adalah duduk dekat kaki Yesus. Bangunlah kembali kasih yang mula-mula dengan Tuhan. Bangunlah keintimanmu dengan Tuhan. Perhatikan, Tuhan tidak akan bertanya seberapa banyak kita melayani Tuhan. Tetapi dia akan bertanya seberapa dekat kita dengan Tuhan. Pastikan posisi kita benar. Jangan sampai terseret rip current. Begitulah contoh pacaran, sahabat, cek pernikahan. Saudara, salah satu pernikahan, karena ini ibu-ibu ya, yang membuat langgeng suami istri bukanlah seberapa sering mereka sama-sama di tempat keramaian. Ke mall, ke gereja sama-sama. Itu baik, saudara. Tetapi cek pernikahan yang paling penting adalah seberapa sering suami istri berduaan. Bercerita bersama-sama. Bergandengan tangan. Dan dalam hal biologis, sering nggak melakukan hubungan intim. Ini indikatornya, saudara. Saya percaya suami istri yang masih memungkinkan untuk semakin sering melakukan hubungan yang intim itu, yang diberkati Tuhan itu. Saya percaya rumah tangga mereka pasti baik-baik saja. Tetapi apabila hubungan suami istri masih usianya 30 tahun atau 40 tahun atau 50 tahun, sudah meninggalkan yang namanya hubungan yang intim ini, saudara. Percayalah, sebentar lagi pasti akan terjadi apakah perselingkuhan, apakah perceraian. Khususnya kepada ibu-ibunya, mohon maaf ini saya memberikan nasihat. Jangan pernah tolak ketika suamimu mengajak engkau berhubungan intim. Karena suami akan pasti mencari keluar ketika itu tidak didapatkan. Itu adalah berkat yang Tuhan kasih kepada ibu-ibu sekalian, kepada suami istri. Itu adalah sukacita ketika bapak ibu berhubungan intim, mesra, bertatapan muka, dan bersatu dalam kedagingan. Disitulah berkat Tuhan terlepas, saudara. Nah ini, jadi hati-hati, saudara. Seperti itulah kira-kira yang Tuhan inginkan. Makanya hubungan kita dengan Tuhan seringkali digambarkan dengan apa? Suami istri. Saudara tahu kenapa? Karena sebenarnya suami istri begitulah dekatnya. Harus sampai nempel dekat, hubungan intim. Mohon maaf ini saya kasih saudara pandangan. Jadi Tuhan juga inginkan saudara dekat, menyatu. Ya sekarang coba bayangkan saudara, kalau ada suami istri, suaminya asik kerja, istrinya juga asik kumpul-kumpul sama kawannya. Jarang mereka berduaan. Walaupun dengan alasan aku mencari uang untukmu. Apakah rumah tangga itu akan kuat, saudara-saudara? Tidak. Tapi walaupun mereka hanya makan nasi dan garam. Walaupun kerja suami hanya pas-pasan. Istri mungkin tidak bekerja. Tapi mereka sering bersama-sama. Bercerita. Peluk. Saling bertukar pikiran. Saya percaya keluarga ini tidak akan pernah menjadi miskin. Karena akan ada Tuhan yang akan campur tangan dalam kehidupan suami istri yang erat. Begitulah kita dengan Tuhan, saudara. Nah, mari kita lihat contoh yang sudah Tuhan kasih. Apa artinya dekat kaki Tuhan? Saudara,
Yesus, ini saya mau tekankan kepada saudara. Yesus ini sama kayak kita, sama kayak ibu-ibu, aktif dia melayani, betul? Aktif dia khotbah sana, aktif dia untuk menyembuhkan orang sakit. Tapi sering orang lupakan hal ini. Bahwa Yesus lebih banyak waktunya dekat sama Bapaknya daripada keaktifannya dalam pelayanan. Coba perhatikan Matius 1 ayat 35. Yesus setiap pagi-pagi benar, waktu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lukas 6 ayat 12. Yesus sering melakukan doa semalam-malaman kepada Bapaknya. Jadi jangan pikir, wah kami kan seperti Tuhan. Rajin melayani, rajin KKR, rajin KP. Yes, benar. Tapi apakah saudara dan saya sudah seperti Yesus? Gimana pagi-pagi lebih dulu datang sama Tuhan? Pernah nggak saya dan saudara semalam-malaman berdoa kepada Tuhan? Jangan saudara bisa rajin melayani semalam-malaman, melayani KKR, melayani sosial, tapi saudara nggak pernah semalam-malam bersama dengan Tuhan. Nanti saudara akan merasa sombong rohani. Saudara akan merasa puas dengan yang saudara lakukan. Tapi yang Tuhan inginkan sebenarnya dan kekuatan kita adalah ketika kita dekat dengan Tuhan. Duduk bersama dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Ini yang dilupakan banyak orang. Kita kadang mengagumi Yesus, menginjil, melayani. Tapi kita lupa. Jangan lakukan lebih dulu penginjilan, pelayanan. Sebelum hubunganmu dekat dengan Tuhan. Makanya kadang-kadang saya melihat banyak sekarang teman-teman saya, saudara, masuk kepada ajaran sesat. Ya, nggak percayalah Roh Kudus pribadi Allah. Ya, apalagi ajaran-ajaran sesat, sahabat lunar lah. Padahal ini orang-orang yang aktif pelayanan. Ini orang-orang yang aktif KKR, orang-orang yang aktif KPA. Tapi saya percaya orang-orang yang gampang tersesat ini adalah orang-orang yang tidak menggunakan banyak waktunya berduaan dengan Tuhan. Ini Yesus. Henok. Kejadian 5:22 dikatakan, Henok hidup bergaul intim dengan Tuhan. Selama berapa tahun? 300 tahun. Berjalan mesra. Ya, Henok ini jangan bayangkan hanya berdoa bertutup mata. Jadi doa itu juga adalah hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Ya, mengingat Tuhan. Adakah kita ketika kita aktif melayani, kita ingat Tuhan? Atau yang kita ingat, wah belum selesai. Wah, saya harus ke sana, harus ke sini. Ya. Bahkan kata-kata mesra itu dalam bahasa Ibrani halak. Ya, seperti pasangan kekasih yang tak terpisahkan. Ini yang dilakukan siapa? Dilakukan Henok. Sehingga Henok itu apa? Diangkat Tuhan, saudara. Saking dekatnya dengan Tuhan, saking intimnya dengan Tuhan, dia bisa apa? Dia sekarang ada di surga. Daniel, saudara. Daniel begitu sibuk. Dia adalah pembesar. Dia adalah nomor 2 dalam sebuah kerajaan setelah raja. Tapi perhatikan, apa kunci Daniel? 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah. Jadi di dalam kesibukannya, Daniel tidak pernah lupa bahwa dekat dengan Tuhanlah kunci kehidupan Daniel. Makanya tidak heran di dalam 3 kerajaan, Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, Daniel itu tetap menjadi orang penting dan dikasihi dan disayang. Bahkan ketika dia dijebak dalam ibadahnya, dia tidak pernah takut walaupun singa akan menerkam. Saudara-saudara, kenapa singa itu nggak berani menerkam Daniel? Ini saya mau kasih tahu. Ketika kita lebih mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan dalam segala hal, maka Tuhan akan mendahului kita kemanapun kita pergi. Jadi ketika Daniel mau dimasukkan ke lubang singa, maka Tuhan lebih mendahului Daniel ke lubang singa itu. Sehingga ketika singa-singa itu melihat Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, mereka ketakutan. Karena setelah mereka melihat kemuliaan Tuhan, mereka melihat Daniel. Jadi mereka tidak bisa lagi melihat Daniel, saudara. Mereka tidak melihat ada manusia di situ. Karena kemuliaan Tuhan sudah mereka lihat dahulu. Jadi saudara-saudara, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan berjalan lebih dahulu menghadapi persoalan yang ada di depan kita. Kadang-kadang kita bingung, kok udah selesai masalahnya?
Ada masalahku. Tapi Tuhan yang berjalan dulu, saudara. Tapi ketika kita menomorduakan Tuhan di belakang, maka kita dulu akan kena masalah di depan. Baru kita teriak-teriak minta pertolongan Tuhan. Dan sudah apa? Sudah terlambat. Musa, kisah yang terakhir, saudara, adalah tokoh yang selalu dekat dengan Tuhan. Bahkan dicatat dia pernah 40 hari tidak makan dan minum. Naik ke gunung untuk berbicara dengan Tuhan. Bahkan dikatakan ketika Musa turun, kulit mukanya bercahaya oleh karena telah berbicara dengan Tuhan. Musa lah pribadi dalam Keluaran 33:11 yang berhadapan muka dengan muka seperti berbicara kepada teman. Dan Musa juga adalah orang-orang yang sudah ada di sorga. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kita harus dekat secara pribadi dengan Tuhan, saudara. Kita harus punya kemauan yang kuat bahwa lebih penting, lebih harus didulukan untuk berdoa dengan Tuhan daripada yang lain-lain. Jangan saudara-saudara kita mencoba mengutamakan yang lain daripada mengutamakan Tuhan. Jangan coba lakukan pelayanan-pelayanan lebih yang banyak daripada kita tidak melakukannya dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, supaya kita tidak mudah khawatir, tidak mudah ketakutan, ya, coba kita ingatkan teman-teman kita, jangan mudah khawatir. Bagaimana caranya? Ambil waktu berdoa dengan Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, udah cantik-cantik sekarang, jangan habiskan ya uang kita untuk ke skincare, beli alat-alat makeup yang mahal-mahal. Ya, bukan saya katakan nggak boleh, tapi jangan sampai habis, mungkin sampai puluhan juta, ratusan juta, operasi plastik dan sebagainya. Skincare hanya membuat wajah kita putih, saudara. Tetapi tidak ada skincare yang lebih hebat dari skincare Tuhan yang membuat wajah kita bercahaya. Itu yang terjadi kepada Musa. Jadi ketika kita rajin bertemu dengan Tuhan dalam doa-doa kita, ibu-ibu yang bijak. Kalau ibu-ibu rajin berdoa dengan Tuhan, maka tanpa kau sadari, wajahmu pun akan bercahaya. Suamimu akan melihat engkau makin cantik. Anak-anak akan melihat kau makin cantik. Orang-orang akan melihat kau makin cantik. Wah, padahal mungkin makeupmu biasa-biasa aja. Mungkin makeupmu yang murahan. Mungkin lipstikmu yang biasa-biasa. Tetapi cahaya Tuhan sudah memantul dalam wajah ibu-ibu yang terkasih. Nah, ketika kita dekat Tuhan, kita juga akan penuh berkat dengan sukacita. Saudara-saudara, inilah keluarga kami. Tadi disuruh kesaksian. Kalau saudara lihat wajah-wajah kami, tidak terlintas sedikit pun kesulitan, kesusahan yang kami hadapi. Padahal di awal-awal pernikahan, ya karena saya nggak pernah malu menyampaikan ini, karena kami memulai pernikahan juga dengan istilah sekarang kawin lari ya. Saya bawa ini, saya menikah di Bandung, pada di Medan. Di awal-awal pernikahan hidup kami sangat sulit. Kenapa? Karena dibenci mertua, dibawa lari anaknya. Keluarga saya juga orang pas-pasan. Sangat sulit, saudara. Hutanglah yang kami kerjakan. Pernah kami makan itu hanya beli miso, bakso. Itulah makan kami pagi, petang, sore hanya beli nasi. Saking sulitnya. Anak saya yang paling besar, yang paling kanan ini sakit-sakitan pula lagi. Bahkan ketika dia lahir, badannya biru. Beberapa lama dia nggak bernapas. Ya, setelah dia lahir juga masuk dia ke tempat alat pemanas karena badannya kurus. Ya, dibesarkan dengan sakit-sakitan. Sampai-sampai saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, mungkin kesalahanku mirip seperti Raja Daud. Sehingga membuat anak pertamanya mati. Tapi kalau boleh Tuhan, aku tawar-menawar lah. Biarlah bisa kulihat anakku ini. Berjalan aja pun Tuhan. Kalau kamu ambil pun jadilah. Aku tahu aku bersalah sekali di hadapan. Tapi aku ingin melihat anakku ini bisa lari-lari. Udah cukup hatiku. Karena dia sakit terus. Hampir tiap hari saya sakit. Mencretlah, muntahlah. Mencretlah, muntahlah. Saya sadar betul, saya bilang sama Tuhan. Saya tahu Tuhan. Saya sudah melakukan yang tidak benar di mata. Tapi bisakah kita tawar-menawar? Saya bilang sama Saudara, mungkin doa
air mata saya dan istri. Berkasihan Tuhan. Akhirnya anak saya ini 3 tahun, 2 tahun dia sudah bisa jalan. Dan sudah mulai dia nggak sakit-sakitan. Saya ingat dengan kata-kata saya. Kembali saya tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Bisa nggak Tuhan? Kuliah dia sekolah TK atau SD aja. Kasih waktu Tuhan. Lambat laun, begitulah terus-menerus, saudara. Dan sekarang tanpa lagi saya tawar-menawar. Saya melihat dengan gagah ketika tahun lalu anak saya ini sudah diwisuda sarjana. Itu terus-menerus air mata saya berjatuh. Karena bayangan saya adalah hanya cukup melihat anak saya ini jalan. Sudah cukup. Ketika dia melihat, saya melihat dia pakai TK, SD. Itu juga saya pikir sudah extra time dari Tuhan, extend. Tapi ketika saya melihat dia sudah tamat sarjana, saya berpikir itulah kasih karunia kepada saya. Dan puji Tuhan, saudara, hanya 5 bulan dia menganggur. Doa-doa kami, air mata kami berdoa sama Tuhan. Tuhan kasih dia pekerjaan. Ya. Hanya 5 bulan. Dia sekarang udah bekerja, saudara. Dan betapa terharunya saya ketika kalau kami jalan atau makan, dia bilang, Pak, biar saya yang bayar. Bisa bayangkan, saudara. Anak yang tadinya saya pikir tidak bisa hidup. Biru badannya. Sakit-sakitan selama hampir 2 tahun. Mencer dan sebagainya. Hidup yang susah, minta ampun susahnya. Direndahkan orang, ya biasalah kalau orang susah direndahkan. Ya, diejek orang karena kesalahan. Tapi kami tetap setia duduk dekat Tuhan. Bermohon kasih dan permohonan itu. Sekarang dia, anak saya ini, saya bisa melihat kebesaran Tuhan. Dan bukan itu saja, pekerjaan saya juga akhirnya makin lama diberkati Tuhan. Lahir anak kami yang kedua yang namanya Abdullah yang saya bilang Tuhan. Waktu dia di kandungan. Kalau lahir anak laki-laki, gagah, ganteng, saya akan sekolahkan ke sekolah itu. Dan doakan saudara tahun ini dia akan masuk Universitas Surya Nusantara di Siantar untuk ambil kependetaan. Karena semenjak dia lahirlah, kehidupan kami meroket dengan luar biasa. Saya pernah punya gaji hanya 45.000 guru SD, saudara. Sampai sekarang, saya punya gaji yang ribuan kali lipat dari apa yang pernah saya ada. Saya punya pendidikan yang pas-pasan sebenarnya, saudara. Tapi saya bisa didudukkan Tuhan di tempat-tempat posisi menjadi manajer-manajer di beberapa perusahaan. Saya tidak punya kemampuan hebat dalam komputer, bahasa Inggris dan sebagainya. Tetapi saya tidak pernah menghadapi kesulitan ketika mencari pekerjaan. Karena apa, saudara-saudara? Karena saya tahu Tuhan yang berjalan lebih dulu di depan saya. Ketika saya diinterview dan sebagainya. Kenapa Tuhan lebih dulu berjalan? Karena saya adalah orang yang punya banyak waktu duduk dengan Tuhan. Saya adalah orang yang kalau berdoa kepada Tuhan bisa sampai 1-2 jam. Dan saya adalah orang kalau berdoa dengan Tuhan kebanyakan menangis daripada bicara. Saya memang kalau berhadapan dengan Tuhan, saya selalu bilang, Tuhan, maafkan aku. Akulah mungkin laki-laki yang di dunia yang kau lihat paling cengeng. Kalau sudah berhadapan dengan. Kenapa saya selalu menangis? Karena saya nggak bisa membayangkan bisa melewati masa-masa yang sulit. Usia pernikahan kami sekarang sudah memasuki 26 tahun. Tidak akan mungkin kami bisa melewati ini mempunyai 2 anak laki-laki yang hebat, yang ganteng, punya anak yang paling besar yang sudah bekerja. Kalau bukan karena Tuhan. Tidak ada itu, saudara. Tidak ada yang bisa membela kami. Tidak ada yang bisa kami andalkan. Semua merendahkan pada masa-masa itu. Semua melecehkan pada masa-masa itu. Tapi ketika kita berjalan dekat dengan Tuhan. Tuhan yang jalan lebih dahulu daripada kita. Maka tak ada satupun yang perlu kita khawatirkan, saudara. Itulah makanya kenapa Tuhan menegur Marta. Kau banyak khawatirmu, kata. Apa artinya, saudara-saudara sebenarnya? Ini juga ilmu bagi kita. Orang yang tidak dekat dengan Tuhan, pasti akan banyak khawatirnya. Pasti akan lebih banyak takutnya. Tapi kalau orang yang suka duduk dengan Tuhan,
suka berdoa dengan Tuhan, suka baca Alkitab berduaan dengan Tuhan. Saya percaya dan saya saksikan, saya adalah orang yang tidak pernah takut dan khawatir menghadapi apapun di hari esok. Tidak pernah takut menghadapi manusia apapun. Karena saya sudah percaya ada Tuhan yang lebih dulu jalan di depan kalau saya sedang menghadapi masalah. Oleh karena itu, saudara, biarlah firman Tuhan dan kesaksian ini. Banyak lagi sebenarnya kesaksian saya. Tadi kan waktu diberikan tadi, saya tanya hanya 40 menit. Banyak. Jadi perjalanan hidup bukan hanya ini kesaksian. Ada banyak kesaksian yang kalau saya diminta khotbah, pasti saya masukkan. Karena janji saya sama Tuhan. Karena kau sudah begitu banyak memberkatiku Tuhan. Izinkan aku menyaksikan kebesaran ini setiap kali aku diminta untuk melayan. Makanya setiap kali ada orang minta saya berkhotbah, dimanapun, kapanpun, saya tidak akan pernah menolak. Karena saya berpikir itulah saat saya akan menceritakan hebatnya Tuhanku itu, bagaimana indahnya berjalan bersama dengannya, bagaimana tidak sia-sianya kalau kita banyak berdoa, dekat dengan Tuhan. Karena segala mujizat Tuhan, segala pintu rahmat sorga akan saya dan saudara pasti dapati kalau kita dekat dengan Tuhan. Biarlah kita seperti Maria. Kalaupun saudara punya talenta seperti Marta, rajin saudara melayani. Tapi jangan lupalah, gunakan waktumu pagi-pagi benar. Gunakan waktumu berdua semalaman. Gunakan waktumu kunci kamarmu. Kalau apalagi engkau ibu rumah tangga, ketika suamimu kerja, anak-anakmu kerja, sebenarnya ibu-ibu punya banyak waktu berdua dengan Tuhan. Punya banyak waktu bertelut dengan Tuhan. Punya banyak waktu bernyanyi di hadapan Tuhan. Saya, saudara, kalau saya berdoa, kenapa bisa sampai 1-2 jam? Saya bukan hanya berdoa, selain menangis, saya nyanyi-nyanyi, saudara. Saya ciptakan sendiri lagu-lagu yang bukan dari lagu Sion. Artinya gini, saya ungkapkan doa saya itu dalam bentuk nyanyian. Saya ungkapkan, kalau saya lagi senang, saya ungkapkan dengan bentuk nyanyian. Karena ingat, Mazmur itu, kitab Mazmur adalah sebenarnya kitab nyanyian. Jadi Tuhan, coba saudara tes seperti yang saya sampaikan ini. Kalau berdoa, saudara, coba bentuk doamu itu seperti nyanyian di hadapan Tuhan. Nanti pertama-tama mungkin agak susah. Tapi nanti lama-lama, saudara akan bisa berdoa, doamu itu seperti nyanyian di hadapan Tuhan. Karena ingat, Tuhan suka dengan nyanyian. Makanya Lucifer diciptakan adalah untuk menjadi pemimpin nyanyian. Masalahnya dia jatuh ke dalam dosa. Jadi saudara, biarlah kita semua yang hadir pada siang ini, pastikanlah kita dekat dengan Tuhan. Pastikan kita punya banyak waktu bersama dengan Tuhan. Pastikan kita bisa mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita. Setelah itu, silakan saudara mau aktif bekerja, mau aktif melayani, mau aktif Zoom, maka saudara pasti tidak akan pernah kehilangan berkat. Saudara pasti akan hidup dalam sukacita. Saudara pasti hidup dalam kebahagiaan. Pasti suami dan anak-anakmu akan diberkati Tuhan. Dan kau tidak akan pernah tersesat dengan banyaknya ajaran-ajaran menyimpang saat ini. Karena Tuhan sendiri akan mengajarimu untuk menyampaikan kebenaran yang sejati ketika kita rajin duduk berduaan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin, puji Tuhan. Mau lihat godang. Amin. Terima kasih banyak Pak Amin. Loren Napitupulu. Suatu kesaksian